Patroli siber terhadap pinjaman online ilegal yang belakangan gencar dilakukan oleh Polri mendapat respon baik dari banyak pihak. Ancaman bermuatan pornografi yang dilakukan kolektor menjadi salah satu alasan kepolisian menindaklanjuti laporan warga yang juga menjadi korban jeratan pinjol ilegal ini. Sebenarnya, bagaimana cara pinjol ilegal ini bekerja? Pakar keamanan siber sekaligus Kepala Lembaga Riset Cyber Communication and Information System Security Research Center atau CISREC, Pratama Persada menjelaskan, pinjaman online ilegal menjerat target diawali dengan menawarkan pinjaman melalui pesan singkat atau SMS. Cara mereka kerjakan pertama kali kan broadcast SMS, gitu, ngirim SMS ke semua orang secara random gitu. Nah, dari mana mereka punya datanya? Ya dari kebocoran-kebocoran yang terjadi di Indonesia. Ingat nggak dulu kita ada kebocoran Tokopedia, kemudian Bukalapak, kemudian Bhinneka, ada BPJS Kesehatan, ada BRI Live, ya kan, Dukcapil gitu. Kemudian ada KPU dan lain-lain gitu. Nah, kebocoran yang sudah masif ini gitu, termasuk di situ ada nomor handphone, ada nama, ada alamat email, jenis kelamin, lengkap dah pokoknya lah gitu. Data ini yang digunakan oleh pinjol-pinjol ilegal ini untuk menjerat mangsanya. Jadi mereka mengirimkan SMS secara masif gitu ke orang yang random gitu, yang mereka pilih dari daftar data yang mereka miliki dari kebocoran data tersebut gitu. Nah, kalau misalkan ada yang berminat, biasanya begitu mereka menawarkan dikasih nomor kontak WA. Jadi kalau misalkan berminat kan tawarannya itu kan luar biasa. Anda butuh pinjaman 500 juta gitu tanpa agunan, silahkan hubungi WA ini gitu. Proses gampang, cicilan ringan, selalu ngomong kayak gitu kan. Nah, begitu ada yang menghubungi nomor WA-nya itu gitu, disitulah jerat mulai muncul gitu. Akhirnya ditawari, dirayu-rayu dan lain-lain supaya si calon nasabah pinjol ilegal ini mau melakukan instalasi aplikasi gitu. Dan nanti mereka dikasih linknya tuh, dikasih link aplikasinya. Nah, begitu mereka menginstal aplikasi, apa yang terjadi? Mereka harus tekan yes gitu, karena aplikasi itu tidak akan bisa dijalankan kalau tidak di-approve semua permissionnya gitu. Jadi artinya kita memberikan semua akses device kita kepada si aplikator ini, aplikasi pinjol ilegal ini. Nah, ketika selesai instalasi, ini kita belum melakukan pinjaman ya, belum apply pinjaman ya. Baru selesai melakukan instalasi softwarenya saja, semua isi handphone kita itu sudah diambil sama mereka. Mengapa tindak kriminal terhadap nasabah bisa terjadi? Kalau pinjol yang ilegal, yang diakses bukan hanya kamera, mikrofon, dan location, tapi juga phonebook, kemudian galeri, kemudian komunikasi data, kemudian file, semua isi handphone itu bisa diakses semua oleh pinjol ilegal ini gitu. Bahkan mikrofon sama kamera yang harusnya cuma bisa diaktifkan kalau si user ini mau komunikasi dengan perusahaan pinjol. Kalau pinjol ilegal, itu mereka bisa mengkontrol dari jarak jauh. Makanya kan banyak cerita nih, kok tiba-tiba nggak pernah foto bugil, tiba-tiba ada foto bugilnya gitu. Nah, kadang-kadang kan orang mandi itu bawa handphone gitu, dipakai untuk dengerin musik gitu. Nah, ketika kita bawa handphone, ketika handphone kita bisa dikontrol dari jarak jauh, perusahaan pinjol ilegal ini melakukan capture si nasabah ini gitu ketika mereka sedang mandi gitu, sehingga kedapetanlah foto pornonya gitu, bukan foto porno ya, foto bugilnya gitu. Belum lagi masalah phonebook. Makanya ketika si nasabah pinjol ilegal ini mereka agak telat bayar gitu, atau misalkan tidak bisa bayar, yang diteror siapa? Yang diteror adalah orang-orang yang ada di phonebooknya handphone si nasabah ini gitu. Jadi yang diteleponin atasannya, keluarganya, tetangganya, teman-temannya, sahabatnya, dan lain-lain gitu. Sehingga dia juga diteror orang-orang di sekitarnya karena nggak nyaman kan kalau misalkan dikasih tahu bahwa si ini ternyata dia utang bawa duit kabur perusahaan begitu, ya pasti akan nanyain ke si nasabah ini, sehingga banyak yang depresi gitu.
Lalu, apa solusinya? Cara apa yang efektif yang bisa dilakukan oleh Kominfo gitu, sehingga pinjol ilegal ini tidak bisa lagi menjerat masyarakat Indonesia gitu. Caranya adalah melakukan koordinasi dengan provider GSM di Indonesia gitu. Operator-operator ini harus diwajibkan untuk melakukan filtering SMS gitu di platform mereka masing-masing gitu, sehingga SMS yang berisi tawaran-tawaran pinjaman online ilegal ini tidak sampai ke handphone masyarakat. Yang kedua, harusnya Kominfo mulai membuat aturan yang baru, entah gimana lah caranya gitu, sehingga orang ini tidak bisa melakukan registrasi SIM card sembarangan. Kan sekarang ini terjadi permasalahan karena operator dari pinjaman online ilegal ini, mereka bisa melakukan registrasi SIM card gitu, yang mereka gunakan untuk melakukan penawaran-penawaran pengiriman SMS ke masyarakat gitu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting sebenarnya, ya segera sepakati antara pemerintah dengan DPR untuk menggolkan undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Supaya apa? Supaya hukuman terhadap orang-orang yang membocorkan data masyarakat Indonesia, yang menggunakan data masyarakat Indonesia secara ilegal gitu, itu bisa dikasih sanksi yang maksimal. Kasus ini menjadi momentum pentingnya undang-undang yang mengatur dan melindungi data pribadi serta keseriusan Kementerian Komunikasi dan Informatika menangani masalah ini agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban jeratan pinjol ilegal.